Ya mau bagaimanapun, memenangkan pilkada di berbagai daerah menentukan masa depan partai. Terutama membangun kekuatan untuk Pilpres 2029. Wih, 2024 orang dilantik kalau semikir Pilpres 2029. Wah, ini politik Indonesia itu memang lucu. Ini saya sebagai pemerhati politik yang suka mengamati politik ya, Benggawan ini setelah nggak jadi anggota partai lebih suka untuk mengamati politik, perkembangan politik Indonesia yang semakin lucu. Lah Benggawan tuh lumayan kaget ini dengan pernyataan Pak Anies Baswedan itu yang mengatakan siap turun di Pilkada DKI. Loh padahal partai yang secara resmi ngasih rekomendasi baru PKB saja loh. Pernyataan Pak Anies itu bisa dinilai dalam dua kemungkinan. Ini menurut pendapat Benggawan. Pertama ini, menunjukkan dia orang yang sangat berani. Atau ya dia punya komitmen lah, konsisten, keberaniannya itu. Atau yang kedua dia benar-benar nekat. Pokoknya tabrak gaspol reblong, mandeknya nabrak bu. Nah sementara eksis Pilpres itu masih terasa sampai sekarang. Belum benar-benar hilang. Penilaian kedua kemungkinan tadi itu. Penilaian kedua kemungkinan tadi. Dilandasi banyak argumentasi yang bisa kita sodorkan pada masyarakat untuk menilai yang mana yang paling rasional buat Pak Anies untuk terjun Pilkada DKI. Ya kita semua tahu loh. Belum ada satu partai politik pun yang menegaskan bakal mengusung siapa. Belum. PKS yang memenangkan pemilu di DKI dengan mengungguli partai lain. Hingga sekarang belas. Belum nyebut nama satu pun. Masih nunggu-nunggu. Ya walaupun kita tahu lah antara Pak Anies sama PKS. Itu relatif tidak punya hambatan. Baguslah hubungannya. Di Pilpres Pak Anies memang didukung PKB, Nasdem dan PKS. Nah, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, syarat mendaftarkan pasangan kepala daerah minimal didukung 20% kursi di DPRD wilayah DKI Jakarta. Dengan jumlah 106 wakil rakyat, maka butuh 21 kursi supaya seorang calon itu sudah memenuhi syarat sebagai partai pengusungnya. Ya bisa jadi keputusan Pak Anies untuk kembali ke DKI itu dipertimbangkan akan mudah dapat dukungan. Bila koalisi saat Pilpres juga terjadi pada dia, maka total kursi yang dikantongi mencapai 39 kursi. Wah, itu lumayan ya, bisa 35%. Nah, pertanyaannya ini, mengapa PKS dan Nasdem masih belum menentukan orang yang mau diusung? Masih diem, masih ragu-ragu mungkin. Nah seandainya PKB, PKS dan Nasdem dirayu, justru rebutannya akan terjadi. Pada siapa yang mendampingi capres tidak terpilih ini yang mau kembali terjun sebagai incumbent di DKI. Dilihat dari jumlah kursi, PKS pasti yang paling berhak untuk menentukan wakilnya. Sebab punya 18 kursi. Namun apa PKB dan Nasdem rela? Dalam analisa Benggawan ini, pendapat Benggawan, kedua partai itu bakal menolak. Ini pasti ini. Siapa kader PKS yang mau dipasangkan? Dan Pak Anies mengklaim itu komunikasi dengan PDIP juga berjalan baik. Nah ini artinya akankah Partai Bu Mega mendukung Pak Anies? Bukankah sebelumnya tersiar kabar Pak Ahok dan Pak Prasetyo Edy juga muncul sebagai kandidat? Nah, mungkin jagoannya PDIP ini. Nah misalnya dipasangkan, apakah mungkin walaupun duluan dideklarasikan sebagai calon gubernur, Pak Anies bukan orang partai loh. Bukan orang partai, dia akademisi. Misalnya digeser Pak Anies yang di cawagupnya, apakah itu realistis? Bar gubernur tadi wakil gubernur, lucu. Apalagi sudah nyapres. Sebab gubernur sebelumnya itu ya Pak Anies itu sendiri, incumbent. Nah kalkulasi atau hitungan politik di DKI memang tidak gampang. Ditambah sulungnya presiden mengaku siap dipasangkan sama Pak Anies. Oh bukan deh, bungsunya nih. Kaisang gitu loh. Desel-desel wae nih anak ini. Ini omongan serius loh, atau celometan sekenanya gimana itu. Tak karepe dhewe. Ya barangkali ada yang terpancing.
gaya-gaya politik Kaisang itu sudah hampir mirip. Mirip bapak dan kakaknya itu. Sengaja melempar kabar, cek ombak yang mudah mematik respon-respon publik. Yang akhirnya gayeng gitu loh. Nah, itu trik-triknya seorang yang pengen berkuasa. Jelas ini kesengajaan. Sehingga nanti timbul polemik, ya bagaimana bisa? Suami Mbak Erina Gundoni mengatakan cocok dipasangkan sama Pak Anies. Yo. Ya di sisi lain kita belum lupa bagaimana ketegangan-ketegangan yang muncul antara Pak Prabowo sama Pak Anies. Pernyataan kesiapan jadi cagup tidak menggaran siapapun. Benar bahwa peluang diusung sudah didapatkan. Ya sebagai politisi mesti berani segera ambil sikap. Itu ya harus itu. Sebab tanpa keberanian itu kesempatan menduduki jabatan bakal hilang begitu saja. Oh, bablas anginnya. Justru pernyataan Pak Anies membuktikan dia harus gerak cepat. Soalnya tidak punya partai. Beda kasusnya misalnya pasangan Caimin di Pilpres yang lalu itu. Petinggi partai merasa cocoknya Kaisang dipasangkan dengan Pak Anies. Itu godaan saja. Iming-iming lah. Serta mengacukan peta politik. Ya, punya tujuan-tujuan yang nggak baik gitu. Ngerusak tak sini. Nah, hingga saat ini semuanya masih cair. Masih bisa terjadi, semua kemungkinan masih bisa terjadi. Perkembangannya bisa mudah berubah. Dan rekomendasi PKB untuk Caimin tidak menggambarkan kepentingan PKB di DKI saja. Yang Pilpres kemarin itu. Memang sih banyak berubah, manuver-manuver partai politik banyak itu. Banyak kandidat merasa sepanjang didukung istana maka kesempatan menyala akan lebih terbuka lebar. Wah itu banyak ya gitu. Ya mbuh karena memang pemujanya banyak sekali dan terasa bansos masih sekarang. Uang beredar ya, triliunan masih beredar, bantuan itu masih terasa bagi masyarakat. Tapi masyarakat sebentar lagi akan paham apa artinya itu semua. Nah keberanian Pak Anies setidaknya jadi gaya atau dirinya merasa tertantang untuk benar-benar pengen mengalahkan kekuatan yang telah mengandaskan dirinya di Pilpres kemarin dengan berbagai cara. Dia berniat membalas apa yang didapat dalam Pilpres. Justru yang pantas ditunggu itu kalau Begawan itu keputusan PDIP. Yang sekarang diem aja loh. Apalagi pasang kuda-kuda. Ayolah, Banteng ini harus segera bergerak. Akankah pilih mendukung mantan gubernur itu atau mengusung kader sendiri? Ini dalam perspektif harga diri, PDIP lebih suka bergabung bersama partai lain, mendukung rival mereka di Pilpres. Namun jika perspektifnya menguji kader serta simpatisannya loh, PDIP harus mendorong kader-kadernya yang murni. Kan banyak toh. Banyak. Walaupun bila kader murni yang diajukan potensinya kalah lebih terbuka. Pilkada serentak November nanti petanya tidak akan sama seperti Pilpres yang lalu. Yang banyak cawe-cawe penguasa, banyak cawe-cawe kepala negara dan sebagainya. Koalisi antar partai tidak simetris dengan Pilpres. Partai politik itu institusi yang rasional. Jalan yang akan diambil fokusnya menang. Hampir di semua wilayah. Pengennya. Nah, sebenarnya menunggu keputusan dari dua pihak, Istana dan Gerindra. Dua faktor itu yang paling menentukan bagaimana koalisi akan dibangun. Oh, ini pertarungan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Nah di Jawa Tengah saja, pihak Istana itu mendorong-dorong Kapolda Jateng untuk maju. Sementara Gerindra lebih suka mengusung Pak Sudaryono, ketua DPD-nya Gerindra Jawa Tengah. Nah, hal inilah yang jadi pertimbangan banyak partai. Tidak segera menentukan kandidat mereka. Bila saja antara Istana dengan Gerindra banyak klop misalnya, peta politiknya sesungguhnya bisa kita lihat jelas. Bisa kita lihat sekarang jelas. Sayangnya itu tidak terjadi. Malah justru terjadi persaingan. Menyebabkan partai politik Gamang dan Golkar saja yang politik ciamik, yang selalu memberikan provokasi-provokasi politik. Sampai membatalkan mengusung Kang Emil di DKI. Tidak satu suara Gerindra dan Jokowi di DKI. Jadi penyebab utama
daripada membuang peluang Kang Emil jadi gubernur Jabar yang kedua kali, lebih baik membatalkan turun di DKI. Wow, kalau Golkar tuh mikirnya masih rasional banget. Rasional banget lah. Pilihannya rasional, mendorong di Jawa Barat. Demikian pula di Jawa Tengah, mereka belum tentu mengusung Diko Ganindito, Bupati Kendal, untuk bertarung di Pilgub. Di Jawa Timur, Golkar sepertinya pasrah dan akan bergabung memenangkan Bukoviva sama Emil Dardak. Ya mau bagaimanapun, memenangkan pilkada di berbagai daerah, menentukan masa depan partai. Terutama membangun kekuatan untuk Pilpres 2029. Wih, 2024 orang dilantik kalau semikir Pilpres 2029. Wah, ini politik Indonesia itu memang lucu. Inilah pendapat kawan. Salam ngompol, salam kawan. Sampai jumpa. Dadah.